Berarti pada saat diusir itu cukuran juga belum kelar. Belum kelar. Dilanjut di kamar. Ngapain? Dilanjut di kamar. Nyukur. Tapi menurutku setelah lihat media sosialnya Rangga, nyukur paling mahal kayaknya di Warbo ya. Kalau View-nya ya benar. Terus Kayaknya bayarannya bang. nyukur, view-nya belakangnya Warbo. ada lah bang beberapa cuman nggak tahu namanya bang soalnya aku orang Bontang. Oh ini pernah di poster nih. Oh ini pejabat nih. Gitu aja. Oh, dan dia mau kamu cukurin. Mau bang saya pengen kepalanya. Tunduk ya pak. Bener. Iya bang. Pokoknya mau setinggi apapun marwahnya. Cuman kita yang bisa suruh. Sama ini sih bang. Buat mengundang teman-teman komunitas lain juga pengennya Boleh. sih. Biar teman-teman Sangatta nonton juga ada komunitas ini, entah ada komunitas balet atau Ternyata di Sangatta ada komunitas balet. Iya Kita ternyata nggak tahu selama ini. iya bener bang. Saya sebelum menjadi artis sudah nama panggung. Bab. Anting-anting. Ya agak berisi kan. Foto depan kaca. Barbar kan depan kaca. Oh iya. Apalagi Ril, Apalagi ya? tujuannya ada. Tujuan. Kebetulan saya nggak ada tujuan itu sih bang. Jalan. Jalan aja sih. Jalan aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita kembali podcast di podcast Jalan Aja Dulu. Sudah di episode ke-9 dan malam ini kita kedatangan sebenarnya ini dua sejoli ya. Dua sejoli tapi bukan Rangga dan apa sih satunya? Cinta. Kali ini mungkin bisa kita langsung kenalan aja. Selamat malam guys. Selamat malam. Sehat, kita tos dulu, tos skena kan. Skena. Boleh diperkenalkan diri, mungkin dari siapa dulu? Dari kan aku terkenal. Pecahnya kan dia aku. Sorry. Ya, Ya, nama Kurangga asli dari Bontang sebenarnya, Pak. Bontang. Aslinya Bontang. Rangga tapi nama asli. Rangga nama asli. Rangga Adi Rizaldi. Oh, kirain Rangga aja. Dan itu nama Facebook banget kayaknya. Nama Facebook banget Rangga Nak Bontang ya nama Facebook Bontang ya. banget. Nah, Bontang yang sekarang ada di Sangatta. Nanti Ya. kita bakal cerita tentang itu. Baik. Silakan selanjutnya. Perkenalkan nama saya Ariel aka Sentot. Oh, Apa tuh? banyak namanya Ariel, Aka Sentot. aka Sentot. Ada kepanjangannya tuh? Senam otot. Oke. Senam otot. Oke. Dan ini ada Rangga, kemudian di sebelah sana ada Ariel. Dan malam ini kita mungkin seperti biasa podcast Jalan Aja Dulu membahas tentang perjalanan teman-teman yang punya usaha di bidang apapun, dan kali ini kita bergerak ada di bidang barbershop ya. Mungkin sebelum kita bahas tentang barbershopnya, kita ngebahas tentang bagaimana awal mulanya, mungkin dari Rangga dulu bisa terjun atau maksudnya bisa pergi ke Sangatta itu kenapa? Karena tadi aslinya bilangnya dari Bontang. Iya benar. Ya. Aslinya dari Bontang. Jadi awal mula ke Sangatta itu tahun 2016. 2016. Setelah pindah dari Banjar. Oh, Banjar. Jadi sempat berkelana beberapa tahun dari Banjarnya di mana? Banjarnya di Tanjung. Oh, orang Tanjung lah. Tanjung. Tanjung, oke. SMP-nya di Tanjung, SMA-nya pindah ke sini. Karena orang tua nyuruh kayaknya di Sangatta aja deh. Oke. Nah, emang di Bontang yang sudah terlalu chaos loh. kalau Berarti di menurut aku Bontang di Bontang. cuman pendidikan SMA. Enggak, sorry. Di Bontang cuma SD. Oh, SD. Dari lahir sampai SD di Bontang. Ah. SMP-nya pindah ke Banjar karena orang tua pindah ke Banjar. Habis itu SMA-nya di sini. SMA-nya di Ah, Sangatta. di Sangatta. Dari awal sampai akhir sampai lulus. Ya sampai lulus. Oke. Dan pada saat SMA itu berteman berarti sama Ari. Ari aslinya dari mana? Bontang enggak. juga. Ya, kamu Bontang juga. Bontang. Silakan. Bontang. Bontang Gimana aja bisa kayaknya. ketemu Rangga atau Awalnya pada saat sih- Rangga di Tanjung, Ariel ada di mana? Masih di Bontang. Masih di Bontang. Kebetulan. Kalau awalnya sih dulu waktu itu kita masih sering main bola kan. Oh iya itu. Anak bandel lah. Anak bandel Itu yang SD maghrib tuh. dipukulin mak gitu aja. SD. Jadi ceritanya kocak tuh, Bang. Ya. Jadi dulu SD main bola maghrib tuh disuruh pulang. Udah pulang-pulang aku nih. Masih Udah di pos pulang-pulang kita. ke rumah, iya masih. Kita ada masih. pos soal di situ kan. Ada pos di samping lapangan bola.
Dicari orang tua, mungkin kualat apa gimana, jatuh, berdarah, Diparet. pecah lah kepala ini. Oh berarti Ariel sama Rangga udah berteman dari SD. Udah. Ya dari karena SD. main bola. Karena main bola bareng. Ya. Berarti rumah dekatan juga pada saat itu. Bahkan sekolah. Dekat sekolah, bersampingan Bahkan aja. sekolah. Depanan sekolah gitu aja. Tapi sekolahnya beda. Aku SD 001, Ariel 013. sekolahnya bekas kuburan. Nah, dia bekas rumah sakit. Isunya ya. Isunya itu tuh isunya. gitu. Oke, pada akhirnya main bola, dimarahin emak sama-sama. Iya. Ya, Nah, dia bener lah. nggak dimarahin, Bang. Aku aja yang dimarahin. Oh, karena Rangga kayaknya anak mami, lebih anak mami. Benar, ya? mungkin kali ya. Iya. Benar. Jatuh keparet, Heeh. kepala ini bocor udah Sampai sekarang masih ada berdarah. bekasnya sih. Ya, ada di Sampai sini. sekarang tuh. Iya. Bersimbah darah, nggak ada yang mau ngantar pulang. Karena takut darah kan. Takut semua. darah, anak kecil, Bang, anak kelas 4 SD. Oke. Nggak berani ngantar pulang ke rumah, akhirnya si pahlawan ini datang dengan Datang lah. sepedanya. Ketemulah. Robin Hood datang, Robin Robin Hood. Hood. Robin Hood datang. Sini aku aja ngantar pulang. Akhirnya doi yang nganterin pulang ke rumah. Jadi digonceng itu goncengan yang di badannya itu di di depan di stangnya tuh. bukan di stang, friend. Di Eh, frame-nya. di frame-nya. Di frame-nya. Anu duduk nyamping berarti. Ah, nyamping, benar. Jadi sambil berdarah-darah. Iya, sama darah-darah. Oke. Si Ariel yang bantu, yang nolong. Jaraknya agak lumayan jauh tuh dari rumah Rangga kebetulan. Akhirnya dari situ akrab. Gak akrab juga kayaknya. Nggak akrab sih karena Setelah kejadian itu dia pindah kan. pindah ke Tanjung. Benar, ke Tanjung. Tanjung. Jadi lost kontak udah. Lost contact. Terus pada akhirnya bisa kontek-kontekan lagi. SMK. Karena dia sering ke Bontang. Oh iya benar. Dulu kita punya komunitas bareng. Salah satunya komunitas inilah. Komplotan wifi Bukan, namanya. ya itu geng. Lebih ke lebih, Apa lebih ke namanya? geng sih. Komplotan Komplotan wifi. Heavy. Namanya komplotan wifi, Bang. Itu kenapa dikasih nama itu? Nah, kamunya cerita kalau Karena awalnya dulu dari aku lagi sama kedua temanku gitu. Jadi Oh, Ariel ini termasuk aktif dia ya. Aktif juga. Aktif. Oke. oke. bener. Dulu kan zaman itu wifi sangat jarang tuh. Iya, iya. Yang punya wifi itu ekonomi tinggi lah. Iya, iya, iya. Orang Karena kaya. aku ekonomi lemah. Nah, jadi ya udah nyuri wifi kecamatan, ngumpul barang dari situ. Dan itu Ariel yang jebol atau enggak ada teman kita. Ada teman kita, Oh, memang jago oke, teman oke, kita jago. seperti itu. Akhirnya dari situ akhirnya kita kenal musik lagi, Ngumpul lagi. ngumpul ya. lagi. Ngumpul Akhirnya Rangga berarti bolak-balik sama Iya, sering lah. Sering bolak-balik. Sangat bontang sangat. jadi pernah ada suatu event kita bareng. Waktu itu event kita namanya Popang Invasion. Popang Invasion. Itu ya anak SMK yang pengen Bikin tampil gigs. aja gitu nah, bikin gigs tampil gitu. Oke, kolektifan lah ya. Kolektifan, semua gerak bareng-bareng apa dan sebagainya lah. Nah waktu itu Rangga sempat datang dengan pincang, keadaan pincang. Oh, itu ada ceritanya juga tuh. Nah, kenapa pincang itu enggak? Tadi udah bocor, sekarang Iya, Bang, memang kayaknya bencana. Kayak ada di diriku semua ya kayaknya. Itu kenapa enggak? Itu mau Oh, pulang berarti ke itu Bontang momennya cuma. pertama kali ketemu lagi di situ. enggak. Sebelum-sebelumnya ketemu ngumpul kan dari komplotan wifi ini. Setiap minggu aku kalau libur sekolah di sini pasti aku Bontang, Bang, buat ngumpul sama teman-teman. Soalnya dulu belum punya teman banyak di Di sini. Sangatta berarti masih belum ada teman yang banyak. Nggak ada ya. malah. Maksudnya Oh, iya. masih kayak dari Sangatta ke Bontang. Iya, dari Sangatta ke Bontang buat Hunting, nemuin teman-teman. lebih ke hunting sih dia. Dia anak hunting kan soalnya. Oh, anak hunting apa? Foto. Apa namanya Foto, friend yang ini foto. friend? Yang hitam-hitam editannya? Bukan Urbex. Urbex Bukan. ya. Itu Bang Randy kayaknya kalau Monokrom, dulu monokrom zaman ya? itu Ya gitu-gituan lah. Zaman itu kan. Sampai niat nyewa Kamera. nyewa Oke, kamera. Oke, oke. Buat yang gitu. Ya sering kayak gitulah foto bareng sebagainya lah. Itu berarti Akhirnya posisinya Rangga SMA, Ariel SMA. sama Bang. Datanglah ke Bontang berangkat mau event musik itu mau datang ke acara gigs itu. Berarti awalnya sebelum terjun ke barbershop masih anak musik nih lah ya? SMK yang Anak nampil band, bareng aja Bang. Iya, Pengen anak band aja lah. anak band yang baru-baru pertama-tama gitu aja. Oke, pada akhirnya lulus SMA, Ketemu lagi. ketemu. Ya, lulus SMA momennya ketemu lagi. Itu pun udah disengaja Bang sebenarnya. Tapi lulus SMA itu udah ada keinginan ada kuliah kah atau memang terjunnya pengen mau langsung usaha atau seperti apa? Pengennya lebih ke Awalnya. nggak pengen diatur sama orang, kerjaan apa yang nggak bisa diatur sama orang ya. Kayaknya nggak yang nggak ribet, mau kemana-mana bisa, mau ke izin ke sana sini bisa. Adalah teman dulu di sini namanya Aswin, tuh orang Bontang tuh. Orang pertama kali yang ngajarin aku cukur dia. Aswin anak Bontang. Aswin, anak itu termasuk di grup situ juga, di grup komplotan wifi itu juga. Oke, masih dalam satu grup itu. Jadi dia awal pertama kali datang ke Sangatta, terus tiba-tiba aku juga di Sangatta ketemu. Nah, itu orang pertama kali yang ngajarin. Ketemulah si Ariel. Ariel ini posisi habis lulus tapi langsung kerja di sini Ariel lah. Enggak, waktu itu masih kerja di Bontang, terus waktu itu langsung ke company lah. Oh iya. Kerja di company. SMA apa? Ariel SMK? SMK ya. Jurusan apa, Rin? Perkantoran. Perkantoran. Sesuai dengan
Sesuai Wajar. banget tuh dengan kerjaan yang sekarang. Perkantoran. Oke, lulus SMK perkantoran, pada saat itu di Bontang kerja apa, Ril? Di Bontang waktu itu macam-macam sih bang, yang nguli lah dan sebagainya lah. Itu sempat berapa tahun? Berapa lama? Berapa bulan aja sih, kurang lebih setahun lah. Habis itu Setahun, kesini. akhirnya setahun itu ya banyak kerjaan lah ya. Banyak kerjaan, habis itu langsung ke company. Terus tuh kurang lebih setahun ya kalau nggak salah itu. Habis itu udah. Oh iya sempat setahun dia di Berarti perusahaan. Ariel sebelum gabung sama Rangga pada saat itu berarti sudah sering ngerasain jenuh. Jam kerja? Ya, ngerjain hal-hal yang selama di setahun itu dia udah Iya, benar jalanin sih. ya. Kebetulan habis kontrak sih bang, karena Oh, waktu habis itu kontrak. Habis itu udah nggak ada kerjaan lagi. Udah, si sifat Rangga udah bertahan hidup. duluan Di sini belajar cukur. udah duluan belajar nyukur sama si Aswin itu. Udah kerja di situ. Oh, berarti Rangga habis belajar sama Aswin ke Sangatta. Enggak, belajarnya di Sangatta kebetulan, Bang. Oh, belajar di Sangatta, punya bekal bisa cukur, langsung buka di Sangatta. Enggak buka, awalnya memang kerja sama orang, masih ngikut orang. Di barber si Aswin itu. Di barber Di yang ada barber. di Sangatta ini. punya Benar, Aswin. yang ada di Sangatta ini. Oke. Habis itu, Ariel awal-awal main cuma nongkrong. Nongkrong terus. Oh, ke Sangatta nongkrong. karena kan masih geng yang sama kan. Nyukur, kadang Ariel yuk jadi modelku. Jadi model cukuran. Jadi model, akhirnya berapa kali sempat jadi model, habis itu nyeletuk lah. Kalau kuliah jadi nyukur gimana? Mau nggak? Dan pada saat itu Ariel belum ada kerjaan. Ya sifat bertahan hidup lagi, balik lagi. Benar. Saat itu bulan Ramadan, Fren ya. Berarti mencoba karena terpaksa ya? Maksudnya karena keadaan. Karena keadaan. Karena Nah, keadaan. sifat bertahan ya? hidup. Iya. Cuman kalau nggak salah ya di situ masih ada kontrakmu. Di situ kan masih kerja. Di Udah situ habis, Fren? udah habis, emang udah habis. Waktu itu kan Nah, banjir. coba bahas dulu di belakang. Oke. Berarti pada saat itu Ariel udah kelar lah ini. Ya, udah kelar. ke Sangatta. Karena Ariel jadi bahan percobaan lah bahasanya gitu ya. Iya. Model-model pokoknya. Benar. Karena kan benar. memang kalau kita nyukur itu tidak hanya cukup hanya materi aja yang kita terima ya. benar, Bang. Bukan Maksudnya- cuma satu model lah. Iya, praktek benar. langsung Harus secara langsung praktek, juga ya. harus. Uh-uh. Nah, sebelum itu berapa kepala sudah untuk belajar nggak sampai pada akhirnya lancar loh untuk megang clipper ya bahasanya ya? Benar, clipper. Clipper dan gunting. Benar, percobaan ya. Mungkin 10 sampai 15 mungkin, Bang. 10 sampai 15. Jadi teman-teman yang dekat aku panggilin, ayo. Aku mau belajar nyukur, aku mau belajar. Itu cukur." ada yang bengkok atau Benar, ada yang dan bengkok, mereka ada yang udah benar. ikhlas aja ya Terus karena aja ada yang sampai telinganya berdarah, Bang. oh ada Ada di Bontang itu. di Bontang. Sampai telinganya berdarah, kena cukur. Oh, berarti kita apa sih bahasanya kalau tukang cukur ini tuh? Apa? Barber sih. Barber ya? Ya kalau ditranslate secara bahasa Inggris, barber tukang cukur. Barber itu Oh, tuh. barber. Barber shop itu tempatnya. Tempat cukur. Oh, Nah, oke. Jadi mungkin teman-teman di luar sana yang berpikir kayaknya buka usaha barber itu mudah atau ya segampang yang mereka lihat mungkin rame dan segala macam, tapi ternyata di balik itu harus ada kepala-kepala orang yang harus dikorbankan ya. Benar. Nggak mau pakai wig atau seperti beda ya rasanya. Beda Beda sih. kayaknya, Beda Bang. ya. Berarti memang harus ada teman-teman yang memang mau jadi sukarelawan. Benar. Di balik itu orang lain yang berdarah bukan kita. Kan kena gunting tuh. Itu berarti di tahun berapa pada saat si Rangga udah mulai Itu 2020. 2020. Benar, 2019 akhir itu belajar, 2020 udah mulai terjun. 2020 udah mau terjun, terus ajak Ariel untuk Ajak Ariel itu di 2021 ya, Fred? 22. Udah 2 ya? dua-dua. Udah 2 tahun nyukur itu, Bang. Udah 2 tahun nyukur. Cuman sebelumnya Ariel itu datang-datang aja nongkrong. Ayo Ril jadi model, ayo Ril jadi model. Berarti pada saat Rangga ngajakin Ril nggak ada kepikiran langsung, oh yaudah aku coba aja atau kayaknya aku nggak bisa deh. Terus, Nyoba sih sebenarnya Bang, karena waktu itu kebetulan dan di bulan Ramadan juga 15 hari balik ke Bontang, 15 hari kebetulan aku jaga toko. Oke. Jaga toko, ya udah ayo friend, daripada tengah malam kita nongkrong duduk-duduk aja nggak jelas. Akhirnya ya udah belajar belajar terus, akhirnya sampai bisa. Dan bisa pada akhirnya juga ngambil customer, ngambil orderan juga. Ngambil. Si Ariel. Ngambil, mau nggak mau. Berarti bareng. Pada saat itu Bareng. di tempat barbershop yang Bareng. Dan pada saat itu masih belum punya sendiri ya. Belum. Masih sama. Nah itu akhirnya ikut sama orang dan mungkin bisa dikasih tahu juga ke teman-teman di luar sana atau mungkin ada teman-teman yang mau buka barbershop itu ketika sama orang itu itu sistemnya kalian itu gaji bulanan atau per kepala. Jadi mungkin beberapa barber SOP-nya mungkin beda-beda ya. Beda-beda ya. Ada beberapa barber yang nerapin gaji basic tapi perhitungan kepalanya juga ada tapi berarti double ya? double tapi persenannya mungkin lebih kecil. Ada juga beberapa barber yang nerapin
ya udah kita 50-50. Harga cukur 50, kita 25-25 nih. Oke. Gitu, Berarti biasanya. ya hitungannya tetap per kepala. Benar, Jadi tetap per kepala. bahasanya karena barber ini bergerak di bidang jasa. Jadi kalau kamu malas untuk cukur, ya udah, Iya. hitunganmu ya dalam satu Benar. hari kalau kamu mau cukur 2 ya 2 kepala aja. Benar. Oke, berarti sebenarnya jam kerja itu diatur sama diri kalian sendiri. Benar. Dan owner biasanya nggak terlalu ngekang atau seperti apa ya? Ya, Enggak sih, selama ini enggak ada. selama ini Nggak nggak ada ya? kali ya. Kalau Kita selama ketemu kalian owner- ikut itu berarti nggak ada yang Nggak seperti itu. santai sih. Oke, berarti jadi di luar sana itu ada beberapa SOP yang dijalanin, ada yang dapat double gaji dan si potongan fee ya per kepala, sama ada yang setengah-setengah 50-50. Nah, oke. Suka dukanya pada saat itu ikut sama orang sampai berapa lama? Hampir terakhir ini semenjak kita jalan berdua di 2022. Enggak, yang kita benar-benar berdua ini 2025 apa ya? 2025 Januari tanggal 18. Oh, iya Iya benar. kan? Kalau pacaran ini dimarahin kamu udah ingat tanggal jadian. Udah ingat tanggal jadian, udah ingat tanggal. Nah, dia pertanyaannya ikut orang kan? Ikut orang. Ikut orang itu 2000 terakhir ini Bang, terakhir ikut orang. Selama ikut orang sama bareng sama Ariel. Oh, dari berapa lama? 2022 kan? 3 tahun. 3 tahun ikut Kan orang sama sama pacarmu Ariel. tuh. Dia balik dimarahin. Dimarahin. Ya, sorry. Berarti 3 tahun ikut orang 3 tahun. bareng sama Ariel, pada akhirnya kenapa alasan kalian untuk kayaknya kami berdua cabut dan kayaknya memang waktunya kami untuk buka sendiri atau seperti apa, itu apa? Ngeberaniin diri sih Bang sebenarnya buat jalan Berarti sendiri gambling kah atau memang udah ada modal kah sebelumnya atau bertaruh aja nih, ya udah kita jalanin aja. Gambling sih Bang, emang berjudi waktu itu kemarin. Berjudi pada Emang saat berjudi. itu. Karena pada saat itu kalian hanya bermodalkan gunting, clipper dengan yang maksudnya yang udah kalian bawa tapi tanpa ada tempat duduknya, terus itu kiosnya. Nah, itu gimana gamblingnya kalian? Kenapa kok bisa berani sih pada saat itu? Akhirnya udah saya cabut dari tempat ini. Dari kamu dulu, friend. Yang Iya. selama setahun kita rasain tuh. Dari kamu dulu. Iya memang awal-awal Nah, kita tanya Masing-masing kan, beda-beda Dari masing-masing. Rangga gimana, dari Rangga? kalau aku memang awal-awal ngeberaniin diri cuman bawa skill nih Bang ya. Cuman bawa skill. Adalah cerita suatu momen Asep. Jadi ada orang ini namanya Asep. Asep ini udah kayak kakakku sendiri lah, udah banyak membantu, udah. Akhirnya Asep nawarin, "Sini nih, ayo sudah. Kalian bikin sendiri aja udah. Kalian berdua bikin sendiri aja, kalian cabut, kalian bikin sendiri. Nih, aku ibaratnya investorin lah. Ini aku modalin nih. Kalian udah jalan aja udah." Akhirnya dari situ awalnya sebenarnya Bang. Kita itu awalnya berdua cuma punya skill aja. Skill aja, nggak ada punya apa-apa. apa-apa keluar dari barber itu. Tapi pada saat keluar dari barber itu apakah sempat belum ada langsung tempat, jadi maksudnya masih home service kayak awalnya sempat awalnya sempat home service, tapi aku sendiri yang home service, Ariel masih tetap di orang nih. Jadi doi duluan keluar. Jadi aku yang duluan keluar Bang. Jadi karena kondisi itu waktu awal barber itu aku juga sering kemana-mana, sering keluar waktu di barber yang lama itu. Jadi kadang ada rasa nggak enakan. Kayaknya karena masih ngikut sama orang. Iya, karena masih ngikut sama orang, keluar terus. Ada baiknya kalau aku mau pengen keluar kayak gitu, kayaknya aku harus buka sendiri. Tapi aku harus butuh temen yang harus backup aku kalau aku keluar. Nah, dia selalu butuh. Sebenarnya tumbal. Sebenarnya saya dimanfaati di sini, Bang. Jujur saya dimanfaati. Iya. Jujur ya, sorry. Oke, itu dari Rangga. Rangga udah cabut berapa lama abis itu? Kayaknya kisaran berapa bulan gitu, Friend? 8 bulanan. 8 bulanan Cabut ya? Balikpapan. Dia sempat di Balikpapan. Oh iya, sempat waktu itu aku lihat story-nya Rangga. Ariel masih nyukur. Berguru ya pada saat itu. Berguru. Atau dia lihat pasar Balikpapan seperti apa? Enggak, gitu lebih ya. tepatnya menunggu momen pas mau buka barber yang ini. Dan ini sambil menabung juga sambil ya. ya menabung. Nah, gitu terus Rangga ke Balikpapan, Ariel berarti masih tempat yang lama. Masih. Tempat yang lama. Oke. Setelah saya Rangga dari Balikpapan tuh, dia udah ngomong kan, "Friend, kayaknya kita harus pindah ini, friend. Iya, Pindah ke sini, friend. Iya. Di suatu tempat lah." Ya selama itu ya setahun kita jalanin sebelum Di tempat baru ini. Tempat baru lagi Sana nih. sekarang. Jadi setahun belakang itu kita memang berdarah-darah lah ibaratnya. Rangga kemana saudaranya, aku kemana saudaranya. Kesepian gak, Ariel? Bukan kesepian sih, Iya. tapi kespion. Asik. Oke. Berarti pada saat itu sebenarnya ada positifnya juga, Ariel. Kamu gak dimanfaatin sama Rangga. Positifnya gini sih, kalau aku ngerasa ternyata resiko karena terlalu nyaman ya di tempat si orang, bukan terlalu nyaman sih, uang itu ada terus, Oke. masuk terus, pindah
yang selama setahun ini memang bener-bener down, parah semuanya. Struggle aja. Parah lah. Akhirnya ya udah. Jomplang lah jadi itu Bang, dari awal yang kita ngikut orang itu maksudnya kita nggak mikir apa-apa nih, kita nggak harus bayar ini, kita nggak harus bayar ini. Kita ya kerja, gaji, udah balik. Ternyata yang apa yang kita pikirkan itu kita ngerasa kayaknya owner lebih enak daripada Benar. kita deh. Ternyata ketika salah. kita turun dan terjun langsung ngerasain manage waktu dan uang semuanya itu pada akhirnya ribet kan. Iya benar sih. Jadi selama 1 tahun itu masih meraba-raba lah ya. Masih Tapi kalau aku pribadi sih mikirnya kalau kita di usaha barbershop itu kan jasa ya. Benar. Jadi ketika orang datang ke Rangga misalnya merasa nyaman dan merasa cocok dengan potongan Rangga, orang itu pasti bakal balik terus ke Rangga. Ya, Begitupun juga Ariel, dan pada akhirnya ketika pindah ke tempat yang baru, si customer atau pelanggan yang dulu ini tahu pada saat Tahu karena sudah nge-share kan. Sudah nge-share ya, dia langsung datang aja sih. datang gitu aja sih. dan pada saat itu pasti di media sosial juga teman-teman juga pada tahu dan support. Ya benar. Oke, berarti di situ berjalan 1 tahun. 1 tahun ya yang Abang datang sendiri juga lihat. Tempatnya agak lumayan ini kan. Rame alias Zoom. Ya gitu, kita lihat sendiri lah. Karena kan waktu itu pasti menyesuaikan budget juga kita nyewanya. Benar. Jadi sebenarnya itu dulu ada sebuah barber sebenarnya di situ Bang. Itu take overan barber yang sebelumnya di situ. Oke. Jadi itu take overan. Rame yang ngambil. Jadi aku ambil lah. Asep ini udah nelpon, udah balik aja dari Balikpapan ke Sangatta, ada take overan barber, kamu kelola di sini. Oke, akhirnya di situ semua mulai alat-alatnya dari kursi, dari lampu yang di dalamnya lightning, habis itu clipper dan lain-lainnya, modalnya di situ dari take overan barber. Take overan itu Sebelumnya. Iya, berarti nggak perlu ada tambahan lagi banyak-banyak. Benar. Tapi belajar sih akhirnya Bang. Akhirnya belajar sih. Belajar. Jangan terlalu memilih cepat dan benar. memilih inilah kayak usaha terlalu cepat gitu Plus minus juga sih sebenarnya Bang, plus minus. Karena Awalnya itu resiko. awalnya sebenarnya setahun itu mau nunggu di tempat baru yang buka ini. Saat ini. Yang saat ini. Tapi karena ada tawaran dan menggiurkan, kayaknya boleh sih diambil. Dikira kan ini kan lumayan lah pendapatannya. Iya, Ternyata di luar ekspektasi. ekspektasi. Iya, karena sebenarnya kalau ngelihat tempat juga sangat berpengaruh Bang kalau di Sangatta ini. Ternyata Ya. kita belajar akhirnya. Iya, akhirnya belajar. Jadi pada saat itu perekonomian pun harus diirit-irit. Iya, akhirnya kita berdarah-darah di situ Bang. Jalan-jalan keluar lagi udah jalan enggak ya pada saat itu ya. Udah kayaknya 2025 nggak ada keluar deh Bang. Ada deh. Tapi sama brand. Yang sama brand. Kalau sendiri nggak ada kayaknya. Kalau sendiri keluar Jarang nggak ada nonton konser lagi udah ya. Nggak pernah malah kayaknya Bang 2025. Emang benar-benar ngebangun di situ dan ternyata yang tadi awalnya berpikir kayaknya ini bakal pecah sih, ternyata di luar ekspektasi. Benar sih Bang. Oke, berarti itu salah satu pembelajaran juga yang kalian dapatkan. Iya, Dan benar. pada akhirnya yang dulunya ikut orang, terus itu kemudian berusaha untuk buka usaha sendiri, dan akhirnya di situ bertahan 1 tahun. Gambling juga sih sebenarnya itu Bang, karena kita dipertaruhkan itu biasanya. Kamu sih mau nyukur atau kamu mau ke peni nih? Itu pilihan itu. Iya benar. Karena aku punya skill di tempat lain kan. Dia bisa kapan aja cabut dari barber Iya. karena Oh, itu berarti bisa pada skill. saat itu real kamu bimbang lagi nih mau Iya, itu gambling. terus-terusan mau di barber atau Iya. kayaknya kembali lagi ke yang dulu gitu ya. Sempat setahun kayak ya Allah, tolong Baim kan. Waktu itu sempat lah kayak ada rasa ingin kayaknya harus pindah kayaknya. Pikiranku terus berpikir. Tapi pada saat itu sharing nggak sama si Rangga atau enggak sih, aku lebih santai sih sebenarnya. Lebih nyantai Karena sebenarnya. setiap aku sedikitnya enggak ini. Ya, Orang dia tipe orang yang sedih sendiri. sendiri. Enggak. Ya itu. Kalau kata apa ya? Kata walaupun Bara. sudah lama berteman, intinya kalau permasalahan pribadi Iya, kayaknya itu pribadi. Ya. Kalau kita berdua kayaknya itu Lebih pribadi baik sendiri. masing-masing. Sendiri lah. Kita Jadi nyari happy-nya aja kan. masalah kerjaan itu kemarin aku cuma bisa ngomong, sudah real, sabar aja real. Tapi Rangga pada saat itu merasa bersalah nggak ngajak Ariel, tapi keadaannya seperti ini gitu. Merasa bersalah banget Bang. Soalnya jomplang banget di antara barber yang dulu dia tempati dengan gaji sekian, dengan Iya, pendapatan Iya, sekian lah. tapi aku cukup udah lah. ngomong dari awal, real, kamu mau nggak nemenin aku struggle di sini, kulang survive di barber yang ini yang ada Oh, sekarang berarti ini. pada saat itu Rangga juga ngasih bayangan juga. Udah ngasih bayangan ke Ariel. Jadi hal-hal buruknya udah disampaikan. Udah, aku udah ngira kayaknya buruk ini friend. Kacau lah. Kacau ini. Udah ngomong udah dari terlalu cepat lah ambil kesempatan ini. Oke. Dan pada saat itu juga karena punya beban, bahasanya sih beban ya, karena udah dikasih kepercayaan dan kita juga
kayaknya belum bisa ngasih ekspektasi juga sama orang yang sudah ngasih investasi itu lah. Pada akhirnya cabut dari situ. Karena udah jadi. Barber yang ditunggu-tunggu kan. Yang ditunggu-tunggu ini. Tapi dia langsung pindah langsung jadi atau sempat stuck dulu? Maksudnya tutup dulu di situ. Oh, tutupnya 3 hari ya, Fred? Tutupnya 3 hari. 3 hari aja. Oh, langsung pindah. Emang dipersiapin buat itu. Jadi aku itu dulu hampir bolak-balik ngecek ini progresnya gimana. Oh, bentar lagi nih. Jadi udah bisa ada gambaran. Oh, bulan ini kita pindah, friend. Bulan akhir Desember kita pindah. Oh, ternyata belum. Oh, ternyata Januari kita pindah. Nah, gitu. Kalau boleh diceritakan tempat yang sekarang di mana alamatnya? Tempat yang sekarang alamatnya ada di samping PS Store Jalan Walter Mongonsidi di Jalan arah mau ke Patung Singa kalau dari arah Patung Singa ya, Singa lurus itu ya. Ya benar. Kalau dari Bontang lurus sebelum simpangan lagi sebelah kanan ya. Benar. Oh, tembusan Gang Belimbing guys. Ya. Pas samping Gang Belimbing. Namanya apa? Masih Temporary. Tetap Masih sama temporary. yang dulu ya, temporary. Ini sistemnya investasi juga kah atau memang Rangga dan Ariel nyewa tempat ini atau seperti apa? Kalau sampai sekarang memang karena ngebangunnya juga butuh modal dan lain-lain, ini sampai sekarang masih investasi yang investasi. Ya, masih investasi. Nah, mengenai investasi juga menurut Rangga, nanti aku nanya Ariel juga. Menurut Rangga juga gimana sih cara supaya kita tetap dikasih kepercayaan sama orang yang investasi, kita juga bertanggung jawab untuk suatu usaha. Itu kalau dari Rangga sendiri tuh gimana maksudnya? Biasanya kan ada orang yang diberi kepercayaan, ternyata dia malas-malas lalai dan ternyata padahal sebenarnya ini rame, tempat ini udah oke gitu, tapi ya itu gimana enggak? Kalau aku berkacanya dari setahun yang sebelumnya aku di Barber sana sih, Bang. Kalau di Barber sana mungkin jam operasionalnya enggak berantakan lah ya. Masih berantakan banget lah. Sebenarnya kita bisa dapat lebih dari itu karena kita aja mungkin yang malas-malasan. Tapi memang aku ngerasain sih waktu yang sebelumnya. Iya benar, Bang. Karena janjian dulu kan? Benar. Harusnya kan kalau jam operasionalnya Barber kan jam 10 udah buka atau jam 9 udah buka. Kalau ini kan janjian dulu. Enggak, jam berapa buka? Dulu itu gitu yang di Barber yang lama, tapi dengan seiring berjalannya waktu belajar juga dikasih pembelajaran dari Asep ini ngomong seandainya kalau kamu rajin kamu bisa bakal dapat lebih loh dari itu. Banyak belajar lah dari Asep banyak nasihatin, banyak kasih wejangan yang baik-baik. Akhirnya mikir setelah pindah ke tempat baru, oh si orang ini nih si Asep ini udah ngasih yang tempat yang lebih loh. Benar. Aku harus ngasih ekspektasi dia yang lebih baik lah. lebih baik. Iya benar. Minimal dari kedisiplinan yang sebelumnya nggak disiplin, di sini kita udah mulai disiplin. Oke, berarti intinya kalau dari Rangga itu sebenarnya kita harus tetap jaga kepercayaannya orang ya. Benar sih, marwah. Udah percaya ya. Menjaga marwah. Iya. Ini berarti tokonya 8,5 M. Salah. Itu kalau nggak salah. Teto. Jangan bukan 8,5 ini kecil aja. Jangan bikin kerjaan tukang edit ya. Nanti dikat ya, tolong. Menurut Ariel gimana dengan Kalau persembahan yang diberikan oleh Kang Asep, tetap dikasih kepercayaan itu seperti apa? jujur aja sih selama ini aku. Jujur aja kerja yang selama ini sih so far kalau di tempat yang baru libur sekali loh. Sorry, di tempat yang baru udah berapa lama buka? 2 bulan lebih. Baru 2 bulan. Ya. Sudah 2 bulan. 18 Januari juga. Dan kalian merasakan juga perbedaannya antara yang stagnan di 1 tahun kemarin sama kerasa yang sih. Kerasa ya. Ya itu akhirnya aku nggak pernah libur banget lah, cuma sekali doang. Ibaratnya udah semangat cari uang nih ya. Ya udah ngejar lah ganti setahun yang lalu kan. Balas dendam lah. Udah ngerasain down gitu nah. Jadi semangat lagi dengan mungkin yang tadinya customer yang itu aja pada akhirnya di sini udah ada yang random udah mulai banyak alhamdulillah kenal orang baru lagi, senang lagi gitu nah, belajar lagi sama orang baru. Oke. Dan kenapa temporary namanya? Kenapa temporary? Iya. Mau jawaban Islam apa mau jawaban karena Ramadan mungkin Bang ya. Jawaban MU deh. Kalau jawaban MU-nya karena dunia ini sementara, enggak selamanya MU selalu di atas. Kadang ada juga merasa struggle. Karena Rangga ini MU, makanya saya pakai baju MU. Tak selamanya pandesar di MU. Baru tuh. Oke, kenapa temporary? Karena siapa yang kasih nama? Dia sih. Aku sih sebenarnya Bang. Karena konsepnya yang sekarang itu kontainer. Nah, aku nganggapnya ini tempat kan kalau buat yang sekarang jadi sistemnya cuma nyewa tanah di situ. Sistem nyewa tanah. Jadi bangunan dari kita. Jadi
kenapa dipilih konsepnya kontainer karena suatu saat kalau memang si pemilik tanah ini mau pakai tanahnya kita bisa pindahin itu bang bangunan itu. Kita nggak ngebangun bangunan yang betul-betul permanen di situ. Makanya temporary sebenarnya. Makanya Jadi artinya temporary sementara, friend ya? sementara, friend. Oh, Tapi pertemanan kalian tidak pernah sementara ya. asik. Ya, betul itu bang. Kalau Ariel berarti total berteman sama Rangga udah berapa lama ya dari SD sampai Dari SD sampai sekarang sih. Kira-kira pernah nggak ada masalah pribadi atau masalah yang ngeganggu bisnis kalian gitu? Maksudnya Enggak sih, aku lagi selama ini aman aja. nggak teguran sama Rangga jadi kayak Nggak pernah aman aja bang. Kalau sama ini kalau mungkin ya nggak tahu jujur dari hatimu. Iya, karena kan tadi kamu bilang aku ini sebagai tumbal bang. Kalau ku tinggal konser nih, kalau ku tinggal aku nonton konser, kalau Kalau Rangga tinggal nonton konser, ingat kawan, uangku banyak. bagus Malah prinsipnya. bersyukur Bang. dia ya. Bagus dia. Soalnya kan kita kembali lagi balik ke apa yang pertama kita omongin. Barber ini hitungannya 50-50. Iya, Sama Ariel. Ini diri persenan. sendiri, diri Jadi sendiri semakin lah. aku libur, customer itu numpuknya ke Ariel. Pasti Jadi orang nelpon, oper-operan lah kalau aku keluar. halo Mas kasih Rangga, buku dia. ya, kayak gitu. Jadi dia semakin semangat. Tapi kalau Ariel yang libur, anjing Ariel nih, kamu libur sih. Nah dia yang jengkel biasanya. Karena kamu nggak bisa kemana-mana. Bener. Sementara aku ini orangnya kemana-mana. Kalau Contoh tadi malam tuh, dia ngechat aku. Aku kan bawa alat kan, set. Dia nggak tahu mungkin panik kali ada tiba-tiba ada orang karena aku keluar ya. Dia datang habis dari kota lah, datang dari Bontang, mau nyukur tuh, ngechat aku. Di mana trimmer friend? Padahal aku bawa alatku aja nih. Langsung kami cek dulu situ friend, baru dibalas tuh. Di panik soalnya bang. panik udah ada orang. Aku tuh Padahal aku nggak ngebawa alatnya. kalau aku tipe orang yang panik kalau lagi customer banyak. Beda sama Ariel. Plusnya Ariel sebenarnya di situ. Satu aja tapi plusnya. Padahal kamu bergerak di dunia barber udah Lebih lumayan lama bang. Iya benar. Tapi panikannya nggak pernah. Nggak pernah hilang kayaknya bang. Kalau Tergantung panikannya. panik itu tergantung bang. Kalau MU kalah dia panik tuh. Pergi deh, baru babak satu. Pergi friend. Kenapa juga friend? Ini masih 1-0 nih, masih kalah MU nih. Apalagi yang kalah banyak dari Liverpool ya, enggak ya? Biasa aja sih bang. Soalnya kan Doi sekarang lagi peringkat 6. Oh iya, Asik. sorry di bawah. Kasih. Beda kasta. Beda kasta. Marwah kita lebih tinggi. Oke, berarti di temporary udah berjalan 2 bulan. Jam operasionalnya dari jam berapa? Jam operasionalnya kalau selama Ramadan ini kita ubah dari jam 12 sampai jam 12. Ya. Karena 12 sampai jam 12. karena malam itu kita Taraweh biasanya kita taraweh ya. taraweh. Tarawih ya. Taraweh kita biasanya. Dari abis buka kita maghriban bareng gitu. ya. Habis itu taraweh dulu. Jam 8 baru buka. Bullshit aja sebenarnya. Enggak. Itu bohong. Oke, berarti teman-teman yang mau ke temporary bisa dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Ya. Ketemu Ariel sama Rangga. Nah, Dan ini berarti sistemnya booking kah atau langsung datang kah atau seperti apa nih? Datang sih nggak masalah juga. untuk saat ini ya kita masih nerapin yang walk in tetap kita terima kok bang. Berarti buka sampai malam takbiran. Nah, Ini Ariel aja. lagi-lagi saya ditumbalkan saudara-saudara. 2 hari. Jadi Hamin 2 aku udah nggak di Dia udah ke Banjar duluan. Banjar. Karena kota aku lebih dekat kan Bontang. Jadi oke. Bontang. Berarti sebelum Rangga libur duluan, berarti kejar target enggak ya? Jar target ini bang. Terusan gas. Jar target. Iya. Ini uploadnya sebelum lebaran dong atau setelah? Oh, langsung ini besok langsung tayang. Langsung tayang besok ya. Oh, iya. Jadi buat teman-teman jangan lupa booking Rangga. Hamin 2 ada sudah di. Iya. Tapi biasanya cara ngatur kalian untuk perbookingan atau orang yang mau cukur itu kayak apa? Misalnya pada saat itu meja kalian dua-duanya kosong nih. Benar. Ada satu customer masuk. Dia nggak milih Rangga atau nggak milih Ariel. Itu siapa yang menentukan? Nah, itu hebatnya kita kayaknya friend ya. Kita nggak pernah iri-irian Iya sih, masalah itu. Soalnya bang, permasalahan di barber itu ya. Utama, enggak tahu ya ini permasalahan Duit kali utama ya. apa gimana Bener. ya. Karena masalah duit itu. Karena banyak orang-orang yang iri ketika temannya itu lebih banyak menghasilkan Duit. daripada dia. Iya. Sedangkan saya sama Ariel ini kayaknya kita Ariel nggak pernah sedikit pun. Karena biasanya pertemanan Biasa aja itu sih. rusak yang bersahabatnya gimana pun kalau udah masalah uang Iya benar. Kalau pasti masalah bakal duit. Iya. cabut karena biasanya kalau kita buka usaha misalnya bangun sebuah usaha yang tadinya harusnya usaha ini dibangun sendiri tapi karena memang harus patungan uang dan bagaimana itu hasil akhirnya berdua buka usaha karena tidak ada keterbukaan akhirnya pecah. Ya, Makanya tadi yang aku tanya sama Ariel atau Rangga yang selama ini berteman, berarti selama ini berteman nggak ada yang masalah Karena balik lagi bang, mungkin karena
teman nongkrong ya, jadi kayak biasa aja sih. Berarti masalah kayak hitung-hitungan kepala berapa yang dipotong itu Enggak. gimana? Itu kalian sistem kasir atau seperti apa? Ya catat di HP ini aku Enggak, ada buku. Ada buku. Catatnya di buku aja udah. Aku nggak pernah ngecek walaupun di barber ini ada CCTV, tapi CCTV ini sebenarnya dipasang untuk mencegah ada barang kehilangan yang kayak gitu. Aku nggak pernah ngecek. Ariel hari ini cukur sekian, ditulisnya sekian nggak pernah karena aku curang kamu, udah Ril. percaya banget itu sebenarnya bang sama dia. Udah percaya banget. Ya jadi sebenarnya sih kalau misalnya bertemannya kita satu sama lain mau kurang lebih, kayaknya nggak akan ada perselisihan sih. Iya sih, kalau dibawa santai sih tergantung orang sih Dan sebenarnya. saling Bang. percaya sih. Tergantung orang. Kalau biasa aja mungkin ya biasa juga. Santai aja. Santai aja. Biasa ada orang yang menggebu-gebu itu nah. Mencari kesalahan orang lain itu salah. Menurutku salah. Ariel Teguh. Ariel Teguh. Quotes hari ini. Quotes hari ini. Oke. Sentot Teguh. Terus Rangga sudah berkeluarga atau jomblo atau seperti apa? Bisa Alhamdulillah. dipromosikan di sini? Enggak bang. Sudah ada ya? Udah ada. Oh udah ada kan? Udah ada. Sudah ada. Jadi yang nanya-nanya nanti Gak ada juga sih bang yang nanya. Gak ada juga kayaknya. ada lah, Nggak ada, pasti nggak siapa ada. itu bang ya kan? Kalau Ariel gimana Ariel? Aku nggak ada yang nanya tuh siapa tuh bang? Pasti namanya dia doang nih. Dia doang nih. Dia terkenal. Ya Ariel siapa Dia tahu dong. dari mungkin dia jomblo atau seperti apa? Sudah punya pasangan ya bang. Ya kebetulan punya masing-masing lah. Punya pasangan Masing-masing. Gitu Iya. aja. Berarti semuanya memahami dengan pekerjaan yang kalian punya. Yap, benar. Dan sebenarnya ketika kalian terjun di barbershop, orang tua kalian ada keraguan nggak atau Wah, ngapain sih buka usaha kayak gini? itu kacau itu bang. Itu kacau. Mungkin dari Rangga dulu. Dari Rangga Kacau. gimana Rangga? Friend. Itu kacau. Awal pertama kali mau terjun di dunia barber itu dari orang tua itu udah kayak ngapain sih kerja di orang tua kan nganggapnya Anggapnya salon. belum tahu nih barber ini apa nih. Betul. Salon. Dikira Rangga tuh belok. Awalnya kayak gitu, ngapain? Mau jadi bencong? Rangga homo kawan-kawan. Mau jadi bencong, nyokor di barber jadi tukang cukur gini-gini. Kan sebelumnya aku SMK bang, lulusan alat berat. Ekspektasi orang tua itu pasti Tambang lah ya. Tambang, industri, Company lah ya. company. Masuk di Sangatta ini buat ngejar perusahaan apa segala. Tiba-tiba terjadi di barber. Orang tua mungkin kaget apa gimana. Kadang itu orang tua nelpon, ini ada lowongan di sini, ini ada lowongan. Sampai pada akhirnya aku mutusin buat ngebarber itu udah sampai di ya ngapain sih ini nah daftarin aja daftarin. Iya. Awalnya berat banget di dunia terjun di dunia barber. Karena bukan enggak setuju sih bang kayak ngapain aja ada pekerjaan yang lebih layak mungkin kalau menurut mereka ya karena aku lulusannya di alat berat mungkin bang. Jadi pada saat itu ya udah aku dengan pilihanku Iya aku dengan pilihanku. dan si Rangga ngebuktiin ke orang tua. Alhamdulillah. Kalau Ariel Gak ada sih. Kalau dari di transfer yang aja tadinya udah aman aja. kerja company dan segala macam. Gak ada sih. Yang penting transfer aja. Emang ada orang tua sekarang kalau ditransfer marah? Iya betul. Ya kan? Cocok betul. Itu aja. Quotes hari ini kawan-kawan. Emang ada orang tua ditransfer marah? Gak ada. Ya paling sebatas nanya kerja di mana Ariel? Kalaupun marah dia, kok segini? Kok segini? Bulan ini. Gak ada. Gak ada sih selama itu halal juga. Gak Betul dilakuinnya. juga. dilakuin. Enak aja sih. Yang penting ikhlas aja lah. Berarti yang agak Iya tapi di awal doang bang di awal beberapa bulan aja. Tapi pas transfer, Ya. kan? Itulah. Bukan pembuktian. pas bisa ngasih lah. Oh ternyata bisa ngasih. Oh, ternyata. dan ternyata ada hasil. Ada Dan hasil. ternyata gak belok. Iya. Gak semuanya di salon belok ataupun di barber ya kan. Nah. Apalagi dilihat ada anting-antingnya Rangga kan. Benar. Makanya mungkin emaknya kaget, oh Rangga udah Anting-anting. Ya agak berisi kan. Foto depan kaca. Barber kan depan kaca. Oh iya. iya benar. Nanti viral. Oh iya. Salah. Oke. Salah. Terus sekarang masih bergerak di dunia musik? Yang dulunya masih Ariel itu lebih ke Ariel megang apa Ariel? Tempatku melihat. Aduh. Main. Ariel Peter Pan. Salah. Lain-lain dong. Megang. Maksudnya main alat musik apa? Jangan ini belok. Ini malah ini Megang alat musik. Megang. Megang alat musik apa? Apa biasa main apa? Basis biasanya atau Basis, gitar. basis. Atau gitar. Do ini udah berkelana tur Kalimantan Timur. Gak ada. Kalimantan Timur. Bandnya apa sih dulu? Namanya Hypnic Jerk. Ethnic Jer. Jer. Itu apa alirannya punk? Popang kayaknya arahnya. Popang. Gak tau popang atau apa lah. Jadi sebelum
Sebelum itu memang Ariel dari SMA udah main band bang. Tapi Ril pernah main gigs di Sangatta nggak? Soalnya aku dulu Secara pengalamannya. Kayaknya beda generasi Beda bang. generasi kita bang. Gerex Test berarti nggak ketemu. Nggak Gerex ketemu. Test awal-awal dulu yang Gerex Test tahun berapa? itu yang ada Putra masih main. Oh, nggak ketemu, Bang. Everyday is Abang-abangan itu. Abang-abangan kita tuh. Oh itu abang-abangan. Abang-abangan jauh Berarti itu. Pernah Berarti dengar? 2012 kan? Iya benar. Oh ya, berarti belum. Berarti belum. udah dengar kayak Everyday is Holiday. Iya, terus iya. Itu Kalau di hardcore di Bontang ya Outright, Jeruji kan kayak Iya. gitu ya. Benar. Beda sih. Berarti Pado, abang-abangan berarti Pado. Ya. Kebetulan sepupu. Sepupunya Pado. Anjay. Nggak jauh-jauh. Gak jauh-jauh. Pado tuh asli, Pado dulu dia kan gitaris ya. Tapi abang tau nggak nama aslinya siapa? Siapa namanya? Jangan disebut. Aduh, ini sepupu lo. Ini sepupu lo. Ini sepupu. Kalau bocor, berarti Ini dia. kalau di keluarga ya, Nanti di dipanggil setelan Pado. pas lebaran nih. Iya, bisik-bisik kan. Dia ada panggil Pado sebenarnya kalau di keluarga. Siapa? Oke. Karena salah satu yang pertama bertato di keluarga di persepupuan lah. Dia pertama kali waktu itu. Kebetulan dia. Dia yang pakai tato. Pertama kali kebetulan waktu itu. Dia bukan dipanggil Pado ternyata. Dipanggil Agus. Agus dipanggil. Aslinya namanya Agus. Ketahuan. Jadi kalau maaf ya, misalnya Bang. nakal atau apa, jangan jadi kayak Agus. Pasti kena. Padahal cuma nggak ngapa-ngapain nih. Ya jadi salah satunya teman-teman Bontang itu ada Pado, kemudian ada teman-teman dari The Sri Sultan. Ya benar sih. Dulu sering main di gigs Sangatta. Aku pikir Ariel juga ada pada Enggak, saat itu. beda zaman. Beda zaman, Bang, Beda ternyata. generasi ya. Iya. Waktu Benar. itu zamanku siapa ya kalau main di sini ya? Berarti pada saat mereka main Ariel masih sekolah SMA, Oh, SMP. kita SMP ya. SMP kayaknya. Bang. SMP bang. SMP kan? Oke. Masih belajar main gitar. Ya segituan. Berarti dia pada saat itu bandnya Ariel keliling Kalimantan Timur ya? Enggak. Tur, Enggak. benar. Ini yang banyak orang-orang nggak tahu. Jadi Ariel itu sudah pernah tour di Bontang. Dan aku ingat guys, jadi Ariel ini sangat ngefans sama Lola Yesterday ya. benar dari SD. Benar ya? Jujur, itu dari SD. Karena waktu itu Terlalu kelihatan muda, Bren. Dari SD, Bren. Mereka masih tua sini. Iya benar. karena waktu itu termasuk saya juga Lola Yesterday itu salah satu band Abang-abangan juga ya? abang-abangan juga sih, karena Bang Theo itu udah lumayan juga, udah senior, dan pada saat itu kan masih zaman-zaman Piwi Gaskin dan macam-macam. Ya, pakai sin lah. Ya, Sin, pakai zaman. synthesizer lah. Jadi udah lama awal mula kami ngegarap gigs Lola Yesterday itu datang ke Sangatta. Tahun berapa tuh, Bang? Kalau boleh tahu. Di 2012-an juga. Pada saat itu lagu hitsnya kan Game Boy kan. Ya, Game Boy pada saat itu ada mereka main di Pensi Semansa, terus kita panggil ke Sangatta, dan aku sebagai penyelenggara juga pada saat itu kangen lagi nih dengan Lola Yesterday. Benar. Gitu, makanya karena Lola Yesterday juga udah mulai aktif dengan lagu-lagu yang barunya. Ya sih benar sih. Waktu itu dengar cerita dari siapa ya? Oh enggak, aku lihat Ariel di depan. Saking excitednya, friend. Aku kayaknya mau libur dulu kerja nih, mau nonton Lola demi nonton Lola. Demi nonton Lola waktu itu ya. Lola. Kayaknya sebelumnya aku main di Samarinda waktu itu. Main gigs bareng. Akhirnya kenal di situ acara Street Family waktu itu namanya. Acara skate lah. Cara gitu akhirnya kenal dari situ tuh, kebetulan banget dia. drummernya main skate juga. Oh tapi memang Lola rajin di acara-acara skate. Karena Memang. waktu itu Real, aku juga pernah main, aku juga anak band Siap. guys. Siap. Waktu Waktu itu itu pegang apa, Bang? Aku waktu itu pegang apa ya? Ya kan? Dia kan? Ambigu. Dia kan? Main apa? Ya kan? Waktu itu ya, betul. Main apa? Main drum, kan bisa dilihat. Bisa dilihat dari set-set drumnya. Iya. Oke. Dulu ngedrum dulu pernah main di lapangan apa sih? Di Bontang tuh? Langlang? Yang ada lapangan skate-nya? Langlang. Langlang dulu masih zamannya PSD. Oh, Peter Sesdeni. Kita banget itu dulu ya. Kita banget Nah, itu. itu kan ada brand dari Samarinda yang pada saat itu lagi tour, ngadain tour di Bontang. Dan pada saat itu ada Lola Yesterday, ada Capital. Kalian nonton nggak atau masih belajar di dalam? Kayaknya SMP tuh, Bang, kayaknya. Seingatku. Pernah tahu ya? Pernah ada? Pernah tahu ya. Ada Capital, ada Lola Yesterday. Iya, Dan SD. ternyata sayangnya event itu ini nggak berjalan dengan lancar karena penyelenggaranya pada saat itu Tahun berapa kalau? 2013?
ya kurang lebih 2013 atau 2014. Di zaman itu. Pokoknya mainnya malam dan di situ promo brand Peter Says Denim. Oh, Nah, itu di situ juga udah mulai ketemu Lolester Day dan lain-lain. akhirnya kenal. Kenal, Atau sebelumnya kenal bang? Sebelumnya kenalnya dari Bang Endi dan Bang Ya, Mitra. karena seangkatan lah ya. Ya, seangkatan mereka dan pada saat itu kita juga senang dengar lagunya. Kita nyelenggarain karena event kolektifan ini kan nggak yang harus bayar fee seberapa mereka datang karena mereka tahu ini acara komunitas. Gitu pada akhirnya ya udah taunya di situ. Soalnya dia sempat ngomong tuh, kalau ada dia waktu itu ngomong di YouTube, dia salah satunya suka Kota Sangatta karena nggak bentuk sinya. Benar. Karena dulu kalau bisa dibilang di Sangatta itu aktif untuk ngejalanin Ya, zaman itu, Bang, ya? Ya zaman itu makanya sekarang sebenarnya kangen gak sih event-event gigs gitu kan? Kebetulan. Benar. Kita ada kegiatan juga. Boleh dipromoin. Sama teman-teman Apa tuh? Teman kolektif lah. Kolektif. namanya Combo Stylist. Namanya Combo Stylist kebetulan. Apa namanya? Combo Combo Stylist. Combo Stylist. Kolektif ya. Acaranya namanya Lain Arah. Oh pernah dengar Lain Arah. Lain Arah berarti udah keberapa nih? Terakhir kedua. Terakhir kedua. Insya Ini Allah mau ini insya Allah habis lebaran ketiga. Habis lebaran ketiga. Itu rencananya ada di mana? Belum tahu sih belum tepatnya. tahu tempatnya, Belum tahu. tapi stay tune Belum, aja ya. habis lebaran ya. Tapi berarti polanya sama teman-teman band-band lokal. Band-band lokal. tetap. Haruskah mereka punya lagu ciptaan atau ya intinya kalian mau Pengennya sih, pengennya harus, seperti itu ya. harusnya ada. Supaya pasarnya juga tetap Ya, jalan. ngebangkit situ. Benar. Supaya bisa teman-teman kalau ada rilisan fisik dijual, siapa tahu ada yang gitu kan. Oke. Berarti lain arah ini harus apa genrenya atau bebas aja genrenya? Kemarin sih terakhir bebas aja sih kemarin Bebas terakhir. aja. Nggak ada ini sih. Nggak ada harus metal gitu Nggak mesti, nggak harus keras waktu itu ya. Terakhir ada berapa band di lain area? Berapa ya kemarin terakhir ya? 10 kan ada friend ya. Iya, 8 sampai 10 kayaknya. Itu teman-teman dari Sangatta aja atau dari Ada dari Bontang juga tetap. Bontang. Biasa kan kalau ada acara di Sangatta ataupun di Bontang. Iya, emang pasti kita selalu sebenarnya tradisinya kayak gitu. Iya, dari dulu sih ya, Bang, Tradisi dari dulu. Jadi justru teman-teman yang mau main band itu guys, dia yang bayar juga bantu untuk kolektif. benar, biasa bayar regis kan. Regis, benar. Jadi dari situ saling support, terus itu satu sama lain saling kenal. Ya benar akhirnya sih. punya relasi. Tahu ya benar. Nah makanya gitu. Oke, jadi jangan lupa nanti di habis Lebaran akan ada lain arah. Combo Stylist acara Combo Combo Stylist. Stylist. Itu judulnya lain arah ya. Lain Arah. Lain arah. Belum 3. Kolom 3. Tanggalnya masih belum tahu. Belum tahu. Nah jadi buat teman-teman yang mau support Bisa langsung bisa atau hubungin Instagramnya Combo Stylist. Combo Stylist Iya. ya. Dan buat teman-teman yang mau support dan mungkin nanti Ariel juga sama Rangga mau butuh support apa, alat musik atau seperti apa, kebetulan teman-teman juga di sini juga ada. Oh, oke. Jadi siap. kita jangan pernah, aku sih selalu nekanin ya sama teman-teman yang dulu pernah bergerak juga di gigs dan di sini juga aku nyampaikan bergerak di gigs, bergerak di acara kolektifan yang dulunya nggak ada dukungan pemerintah. Ya, ngerasain Terus juga kan. kita satu sama lain regis. Pada akhirnya acara itu bisa berjalan gitu dengan apa adanya. Iya. Dan maksud saya ketika mungkin teman-teman bisa tahu oh Randy udah bergerak di event organizer lokal vokal, terus itu sering ngadain acara-acara pemerintahan. Maksud saya itu jangan pernah segan untuk sharing atau maksudnya butuh bantuan apa karena kalau secara pribadi dari aku nggak mungkin mau nanya ke kalian gitu loh. Maksudnya takut bahasanya gini, so tau lo bang. Maksudnya mentang-mentang udah pernah ngadain event ini jadi seolah-olah menggurui. Jadi maksud aku kalau misalnya ada hal-hal apapun yang mau dipertanyakan atau mau butuh bantuan support ya udah kita sharing dan selalu ngebuka pintu lah maksudnya. Ya, ngerti. Kita maksudnya justru aku kangen event-event yang gigs-gigsan. terus Tapi itu. selama ini aku salut sih sama Sangatta. Waktu itu kita ada HTM ya. Dan semuanya bayar. support. Support. Aku salut banget sama teman-teman Sangatta. Support semuanya. Walaupun kenal banget ini emang walaupun Iya. tetap Padahal waktu itu kita terakhir di suatu tempat yang agak terbuka kan. Teman-teman tetap bayar walaupun nonton di luar tuh. Salut banget. Hebatnya Sangatta itu. itu gitu. Menurutku. Dan mereka menghargai itu ya. Menghargai itu, Bang. Oke. Tuh. Oke, dan itu di dunia musik si Rangga juga ada musiknya, Iya, Bang. Ariel tadi megang bass. Rangga lagi vokalis kebetulan. Oh, Rangga vokalis. Ya bang, vokalisan aja. Terakhir aku lihat kontennya itu kan sambil Ya itu.
Pakai asik. Gimana? Oh, Beda-beda aja bang, bebas. itu lagu apa enggak? Boleh diceritakan enggak? Itu lagu ciptaan atau seperti apa? Enggak bang, itu cover aja. Cover ya, cover. Cover aja itu bang. Kok bisa terjun jadi vokalis kenapa enggak? Gak ada bang, anak-anak Diajakin aja juga diajak. Nah iya diajakin juga, terus tiba-tiba nyanyi. Padahal suaranya yang gini-gini juga bang, nggak bisa nyanyi. Oh enggak, gitu. Rangga dia pernah perform juga ya enggak ya terakhir ya? Terakhir pernah perform kan. Sama Jerry, sama Arta ya. Ya bang, iya benar. Sama Dedi, apa nama bandnya? Benar. Namanya Televisi Star. Oh lah, sorry. TV apa? TV Status. Iya benar. Itu Namanya masih ada sampai sekarang? Masih ada bang, masih ada. Udah ada single atau Belum. Belum ada. Sebentar lagi ada single. Sebentar lagi ya. Insya Allah. Berarti- Kalau lagi sibuk. Berarti ngatur waktunya untuk latihan kayak gitu gimana enggak? Enggak mungkin. Libur dulu berarti ngunjukur. Enggak, tetap. Biasa tengah malam sih. Tetap nyokor. Biasa tengah malam ya? Iya, tengah malam kadang Harlan datang. Gitu-gitu sih. Ayo. Oh, berarti kemarin itu cuma cover-cover biasa. Cover biasa aja bang. Karena suka lagunya kan. Karena suka lagunya aja Oke, kebetulan. berarti tapi latar belakang musik kalian apa? Hampir sama sih kayaknya. Kayaknya kita di Bontang Karena tumbuh sama kan. Tumbuhnya dengan popang itu aja Ya. kayaknya. Popangmu, bandmu apa banget Ril? Band kamu banget Aku ya? beda-beda bang masalahnya. Tergantung ini. Mancanegara. Nah, Mancanegara. ya. ya. Nah, kalau Kamu kalau kan? kita best friend, aku tebak band favoritmu, kamu tebak band favorit. Aduh, tahu lagi. Ah, aku. boleh. Kalau Ariel, Ya. Blink 182. Bling. Tetap di Blink. Bener kan? Terus kalau Rangga yang terakhir dia nonton Neck Deep, masih dia bersama Neck Deep. Naik di yang dia di apa nih? Spotlight pakai topengnya Dia pakai topeng alien? dan pakai baju MU. Ya, pasti bukan nasi bungkus. Bukan. Neck Deep, Bling. Iya. Untuk Indo. Indo. Kamu tebak Rangga? Enggak, kita bareng aja, langsung aja. Satu, dua, tiga. PWG. Bareng. Sama-sama PWG. Walaupun PWG dapat cacian band ini. band ini. Zaman itu karena memang lucu aja menurutku karena beda Iya, aja. bener. Kalian ngerasa juga. Ngerasa zaman-zaman APWG itu. Tapi sekarang musik yang beda, makanya ini loh didengar orang menurutku. Oh, ini genrenya PWG udah mulai belok ya? Maksudnya Enggak, maksudnya dulu kalau ada yang beda mungkin di head gitu nah. Hit. Kalau sekarang ada yang beda malah didengerin. Gitu. Kalau menurutku. Gitu sih. terakhir dari semua albumnya PWG yang mana yang paling disuka? Album Mute pasti. Benar, kan di mana kaca itu enggak? album Mute kayaknya album Oh, Mute album Lost Mute Dead. Iya soalnya. kayaknya di situ. Kayaknya berhenti di situ deh. sih. Berhenti di situ deh. Karena ada salah satu vokalis waktu itu featuring dia. Ya, benar. Salah satu vokalis yang kita suka juga waktu itu. Kalau aku memang favoritku PWG itu di drummernya sih. Ali. Stylenya sih oke Iya, gitu karena rata-rata Harusnya drummer Om Travis juga lah. Travis ya. drummer Kan dia drummer Travis punk juga kan tuh. model-modelannya kayak gitu. Iya, kan. benar. Gitu, kayak no netral dan lain-lain gitu. Arahnya kan Travis semua kan. PWG. Oke, berarti dari dulu band lokalnya Indonya ya PWG ya. Tapi kalau Iya. untuk mancanegaranya si Ariel lebih ke Blink. Beda gitu. Si Si Blink lah ya. Kayaknya. berarti Ariel Blink udah pernah ke Indo gak sih? Belum Belum ya? pernah. Belum ya karena dia baru terakhir. Kalaupun ke lama. Indo berapa tiketnya, Fran? 4 juta ya? Iya. Tapi kayaknya harus kalau 4 juta ngumpulin harus berapa kepala tuh Ren? Waduh. Tapi tetep bang diusahain pasti. Usahain lah. Usahain sama Ariel. Dan si Rangga udah dapetin Neck Div ya. Naik di. Iya. Itu di tahun berapa kemarin Bang? 2023. Berarti Ariel ditinggal lagi pada saat dia nonton konser. Iya benar. Lagi-lagi ditinggal. Berapa lama Ariel dia tinggal? Berapa lama, Fran ya? 10 hari aja. 10 hari ya. Tapi saya senang aja karena Lagi-lagi banyak duit. Aku yang pulang bang, yang pusing, habis duit soalnya. Biasanya tuh udah, Fran, kirim dulu, Fran. Biasa sudah begitu. invoice ya. Invoice. Fran, kirim dulu, Fran. Oke. Oke, anggaplah tabungan ya. Iya, biasa kayak gitu sih. Terus yang mengenai tadi aku dengar mengenai brand yang Rangga sempat Tur. keliling ya. Ya. Tur. Itu gimana kok ceritanya bisa ke tour itu gimana ceritanya? Awalnya karena memang suka Sebuah brand ini. suka dengan dunia motor lah. Motoran juga. Motoran juga. Gabung di klub namanya JBI. JBI. Blackstone Blackstone. Sangatta. Jadi komunitas yang suka motor custom lah. Motor custom. Motor custom. Jadi dulu gabungnya di Ketuanya Kang Asep kan ya? ketuanya sekarang ya
Asep ketuanya. Kayaknya Kang ketua Asep. seumur hidup. Enggak. Dia juga pusing itu. Pusing. Dia juga pusing kayaknya jadi ketua itu. Kayaknya bakal ganti deh. Tapi salut sih sampai sekarang tetap aktif. Iya benar. Alhamdulillah. Sampai sekarang orangnya masih solid, masih kuat. Jadi awalnya dari situ suka motor custom dari kelas 3 SMA itu awal belinya motornya Kang Asep. Motor Kang Asep. Beli suka gabung akhirnya dari zaman itu. Habis itu berjalannya waktu nyukur apa segala. Ternyata ada brand yang datang, mau nggak ikut kemana? Ada seleksi ini buat jalan-jalan, buat akhirnya ikut di situ, ikut di seleksi itu dan alhamdulillah kepilih 10 orang. Itu berarti perwakilan dari Kalimantan Timur. Iya kebetulan bukan perwakilan juga sebenarnya yang seleksi banyak ya, dan kebetulan aku juga yang kepilih sendiri dari Kalimantan Timur di tahun itu. Ininya tujuannya apa sih brand itu untuk ngajak si Rangga dan yang terpilih itu untuk keliling ke tempat-tempat yang udah ditentuin itu? Ngasih experience aja sih bang, ngasih experience dari 10 orang yang gak dikenal nyatu di tempat itu. Oh berarti nggak kenal Gak kenal sama sekali dari berbagai daerah. 10 orang. 10 orang itu. Terbang dari Sangatta ke NTT. NTT langsung ketemu 10 orang itu. Langsung ya sapa-sapa di situ. Itu berarti bawa motor nggak atau gimana? Enggak, semuanya disiapin Sama brand itu di NTT itu. Sampai waktu itu aku lihat kamu dapat helm. Iya. Itu semua disediakan Semua sama disediain. brand. Luar biasa. disediain. Dan itu keliling dari NTT ke satu pulau Flores itu. Flores. 60 keliling. berapa hari total? Totalnya semua 10. 10 hari. Lagi-lagi 10 hari. 10 hari. Lagi-lagi 10 hari. Dan Ariel menyelamatkan temporary. Menyelamatkan nyawanya dia sebenarnya. Tapi pada saat 10 hari di sana ada Real, tolong dong invoice gitu ya. Enggak ada. Nggak ada kayaknya. Karena dapat saku dari Iya. Friends ya. Nggak ada sih kayaknya. Lupa soalnya Bang. 10 hari itu jadi keliling, jalan-jalan, sekalian bikin konten, nyukur itu. Sempet ngonten di Werbo, sempet ngonten di hotel lokal itu yang ujung-ujungnya ceritanya diusir itu sama security. Nah itu gimana ceritanya nggak? Ceritanya lagi nyukur Bang Bari William. Lo Bang? Bang Bari Lagi nyukur, habis itu Ini bari Cina kan? ya Rase. Oh iya. Bang Bari orang Purwokerto. Oh. Orang Purwokerto. Iya. Tapi keturunannya maksudnya kan? Bari Cina tuh yang mana ya? Siapa yang Bari Cina ini? Enggak, keturunannya maksudnya. Iya. Cuman gue bukan aku yang ngomong. Anak Jadi saya edit aja ya. Edit. Oke. Jadi lagi nyukur, habis itu rambutnya berterbangan, nyukurnya kebetulan di lantai 2. Di bawah itu ada orang makan, ada apa. Jadi akhirnya rambutnya berterbangan, akhirnya diusir sama security. Wajar sih salah itu friends. Itu Iya, salah memang. Berarti pada saat diusir itu cukuran juga belum kelar. Belum kelar. Dilanjut di kamar. Ngapain? Dilanjut di kamar. Nyukur. Di 10 orang yang Udah tahu kan soalnya. Rangga ketemu ini latar belakangnya mereka apa? Apakah barber shop semua? Oh, enggak. Jadi dari 10 orang ini latar belakangnya semua beda-beda, Bang. Beda-beda ya? Cuman aku yang memilih jalur ninjaku sendiri. Oh berarti satu-satunya kamu bergerak di barber shop? Iya, barber. Karena barber ini memang kastanya tinggi banget tuh. Marwah paling tinggi. Marwah paling tinggi ya. Sekali lagi ini aku ingatin, marwah paling tinggi adalah barber. Kamera semua close up ke sini. Clipper TikTok tolong di klip ini di record share di TikTok. Marwah paling tinggi adalah tukang cukur. Mau seberapa pun tinggi jabatan Anda, mau seberapa pun tinggi pangkat Anda dan lain-lain, ketika Anda di tukang cukur, saya suruh tunduk, pasti tunduk. Iya enggak, Bang? Benar. Iya enggak, Bang? Mau setinggi apapun marwahnya datang ke temporary, pasti tunduk. Kepala pejabat siapa yang pernah? Ada Bang di Belanda, di OSS apa nama kotanya? Itu ada gubernur di sana lah, gubernur di sana itu yang terlalu mementingkan marwah. Sekali lagi clipper TikTok sama Real, salah lagi dia Real. Lagi-lagi salah. Salah tangkap. Dia nanya siapa yang pernah orang besar atau pejabat yang nyukur sama Pejabat yang kamu cukur. Di edit lagi ya. Langsung sini. Oke. Yang tadi jangan di roll. Oke. Clipper TikTok enggak jadi.
ada beberapa sih bang, cuman Karena kan karena maruah paling tinggi kan ya barbershop, karena mau setinggi apapun jabatannya, Nggak tetap ada. kepalanya. Bisa nggak ketemu. kepake maruah. Iya, di- makanya pertanyaanku, pejabat mana yang pernah cukur sama Rangga? Ada lah bang beberapa, cuman nggak tahu namanya bang, soalnya aku orang Bontang. Oh ini pernah di poster nih, oh ini pejabat nih, gitu aja. Oh, dan dia mau kamu cukurin. Mau bang, saya pegang kepalanya. Tunduk ya pak. Oh, bener. Iya bang, pokoknya mau setinggi apapun maruahnya. Cuman kita yang bisa suruh. Bener. Bener, gimana pun. Jadi 10 hari ikut brand itu, hal positif apa yang Rangga dapetin dari situ? Selain materi mungkin pasti ada yang terkuras lah ya, tapi ilmu atau pengalaman yang sudah didapetin apa tuh pada saat? Banyak sih lebih ke kekeluargaannya, ada Relasi pasti ya? relasi Dan berbagai macam daerah. berbagai macam daerah, sama tim-tim dari brand juga sangat bantu banget sih selama 10 hari di sana itu. Betul-betul proper itu acaranya dibikin di sana, eventnya keren banget. Itu nggak bisa dilupain sampai kapanpun itu. Berarti itu program itu dari brand itu udah cukup di Rangga aja ya? Tahun sebelumnya ada, tapi cuma 2 tahun. Tapi cuma di tahun itu sama di tahunku yang 2024 itu udah terakhir. Tapi menurutku setelah lihat media sosialnya Rangga, nyukur paling mahal kayaknya di Warbo ya. Kalau View-nya ya benar. terus Kira bayarannya bang. nyukur, view-nya belakangnya Warbo. Kalau bayaran friend bisa dianu kalau masalah duit. Kalau Betul. kalau Ini masalah alam ya. masalah alam. Ini sudah urusan Tuhan ini friend. Bahaya ini friend. Ya kan? Belok. Balik lagi bang. Silakan. Oke, itu tadi pengalamannya Rangga selama 10 hari dan Ariel ya Lagi-lagi ditinggal. ditinggal dan sebagai teman. Ya 5 menit lagi. Bang, aku belum minum bang. Jangan disebut. Oh, sorry. Jangan disebut. Ariel ini emang nggak Air putih. pernah di kamera memang. Oh nggak bisa ya? Penonton nggak bisa dibaca ya? Sorry. Memang. Sorry banget. Ini kan bukan di barber ini. Oh ya, sorry. Keren, biasa aku ngebaca bang, sorry. Oke, karena sudah disebut sama Ariel waktu tinggal 5 menit lagi, aku pengen tanya juga dulu terakhir dari Ariel, harapannya atau kedepannya di dunia barber atau pertemanan kalian berdua atau seperti apa, itu maunya Ariel seperti apa? Kalau dari aku sih, buat dunia rambut lah, terutama di kota Sangatta ya. Buat Kalau pertemanan. Enggak, ini kan ditanya. Iya. Lagi-lagi salah Rangga. Dia kasih 2 pertanyaan, friend. Oh iya. Maaf ya. Nah, jangan panik. Padahal yang habis kopi Real. Ya. Tapi dia yang oke. Kembali lagi Clipper TikTok udah jadi. Jadi kalau buat teman-teman Sangatta dunia rambut lah. Kalau bisa kita bisa bikin komunitas bareng lagi. Oke. Karena terakhir kali kita bikin event itu udah agak lama. Jadi aku pengen bikin event lagi tuh. Karena kemarin terakhir jadi hostnya kemarin kan. Oke. Jadi asik host. Oke. Jadi hostnya. Terus tuh ya seru sih. Dari teman-teman yang dari Bengalon datang gitu-gitu sih. Senang ketemu lagi teman-teman baru dari Samarinda datang. Ya, Ariel maunya komunitas ini aktif lagi. Aktif lagi, bergerak lagi dengan yang sama gitu. Nah tujuannya buat belajar bareng, Jadi sharing sebenarnya bareng. tujuannya jangan sampai ada ngerasa blok-blokan satu sama lain. Satu sama lain, gitu. bener. Karena sesama teman-teman barber harusnya saling support. Nyatu. Ketika itu juga bisa saling sharing gitu ya. Kalau aku sih masalah blok-blokan atau rival itu di belakang lah. Tapi kalau masalah komunitas ini kita bentuk bareng supaya kita belajar bareng. Oke. Jadi hasil cukur kita tuh di Sangatta sama semua dengan harga yang sama, kualitas yang sama, cuman cara penyampaiannya yang beda. Itu aja sih. Oke. Pengennya. Berarti di dunia barber juga ada hal-hal yang memang harus ditentukan ya. Iya bang. Kalau misalnya kita kerja sama tuh dengan harga yang sama, kita cuma bersaing gimana cara dapet customer aja. Service lah ya. Ya servis aja gitu aja sebenarnya. Belajar dari itu. Terus harapannya ke depan itu tadi salah satunya komunitas, kemudian apa lagi Ril? Tujuan Apa lagi ya? Tujuannya ada Tujuan. Kebetulan saya nggak ada tujuan itu sih bang. jalan. Jalan aja sih. Curhat Jalan aja. aja sih. Kayak podcast ini kan. Nah, betul. Jalan aja dulu. Jalan aja dulu. Ya, jadi nggak usah dibawa pusing lah ya. Ya, jadi buat teman-teman Clipper, gak jadi lagi deh. Air putih mana air putih? Asik. Seru juga ya ternyata podcast ya. Sama ini sih bang, buat mengundang teman-teman komunitas lain juga pengennya Boleh. sih. Biar teman-teman Sangatta nonton juga ada komunitas ini, entah ada
komunitas balet atau ternyata di Sangatta ada komunitas balet. ya gitu. ternyata Kita nggak tahu selama ini. ya kan. bener bang Iya. ternyata ada komunitas apa gitu misalnya setuju sih aku keren banget tuh soalnya itu sih Tadi itu penjelasan dari Ariel. sentot bang sorry Sentot. saya sebelum menjadi artis sudah nama panggung Sentot. Jadi intinya teman-teman barber di Sangatta bisa bergabung lagi, bisa aktif lagi, bisa benar. sharing lagi dan belajar bareng lah Ya karena event-event yang sebelumnya udah pernah jalan dan itu rame banget rame banget ya. Dan kayaknya banyak juga yang tadinya mungkin nggak tertarik dengan dunia barber, pada akhirnya mau mencoba dan mau buka usaha juga ya. gimana bentuk pasarnya sih itu aja sih bentuk pasar. Oke, terima kasih Ariel. Kemudian Rangga seperti apa? Kayaknya kalau semuanya tadi udah disampaikan sama Ariel, pesanku cuman buat Ariel kali ini bang. Ya. Dari dalam lubuk hatiku yang paling dalam. Oke, spesial di podcast ini. Jaga marwah. Clipper TikTok. Asik. Bukan. Pesanku cuman buat Ariel, jangan pernah bosan ya sih bang. Kalau aku kemana-mana, kalau aku. Ariel lihat berkaca-kaca matanya. Iya, benar. Berkaca-kaca. Aku mau nanya sih. Nanti lagunya agak disedih-sedihin. Itu gaya aku. Sedih aja. Kan beda-beda sedihnya orang kan Iya beda-beda. benar. Ini lebih pesan buat ke Ariel ya. Ya lebih ke pesan buat Ariel lah, jangan pernah bosan lah di bar bersama aku walaupun aku yang kayak gimana. Kalau mau keluar, kamu harus tetap semangat kerja ya kan. Iya. Buat nyari duit karena tanggunganmu aku tahu beratnya segimana. Pokoknya sudahlah. Nah kita kan pura-pura sedih aja dulu. Aku tahu beratnya. Kasih son ini ya. Ya, tonorek. Oh, boleh? Aku tahu beratnya bebanmu gimana. Kamu harus semangat mencari nafkah untuk keluargamu. Jadi kalau aku tinggal kemana-mana, kamu gak usah nyari-nyari aku kemana. Pokoknya tunggu aku balik aja. Oke, itulah pesan-pesan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Oke, itu dia podcast episode ke-9 ini. Nanti mungkin teman-teman bisa tonton langsung di YouTube Lokal Vokal Edia dan Nama YouTube-nya apa bang tadi sorry? Lokal Vokal Edia. Oh, oke. Oke, nanti bisa tadi mungkin Lokal Vokal aja. Lokal vokal aja. Oh. Tapi tanpa aja. Tanpa aja ya. Lokal vokal. Oh, lokal vokal gitu aja. Dan nanti kamu bisa putar pada saat ngumpul sama Pado. Aduh, jangan bang. Jangan, karena nama aslinya udah terbongkar di sini. Aku baru tahu di sini. Jangan. Ya, terima kasih banyak buat Ariel. Oke, makasih banyak Terima juga kasih Bang. banyak Mudah-mudahan. buat Rangga sudah datang ke sini dan terima kasih sudah memberikan informasi tentang dunia barber, dunia usaha yang tadinya ikut sama orang, terus itu kemudian bisa buka barber sendiri, banyak permasalahan di dalamnya dan pada akhirnya alhamdulillahnya di tempat yang baru. Teman-teman semua jangan lupa untuk datang di Temporary di Jalan Walter Mongonsidi di samping tembusan Jalan Blimbing ya. Yap. Iya. Ya, jadi kalian bisa datang ke sana dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Benar. Untuk selama Ramadan. Selama Ramadan. Iya, Oh, kalau hari biasa? Kalau hari biasa operasionalnya insya Allah dari jam 10 sampai jam 10 malam. Catat jam 10. Jangan sampai jam 10 kalian ke sana nggak ada mereka berdua. Salahkan Ariel. Dan pesan tadi dari Ariel, kalau mau cukur sama Rangga, Hamin 2, beliau udah nggak ada. Dan Kemana Rangga bang? Kok kayak apa gitu? Tadi mau mudik. Astagfirullahaladzim. di situ aku ngetes Ariel, ternyata dia care sama kamu. Karena kan Itu tes atau kesalahan itu? nggak, maksudnya si Rangga lagi ke Banjar. pulang Ya. kampung dan Ariel tetap buka sampai hari raya kedua. Ya benar. Sampai kok hari kedua? Semangat. Maksudnya Iya, karena kan tadi banyak tanggungan kan. Iya, banyak tanggungan, Jadi Bang. sampai Enggak bang, di mana orang nyukur lebaran bang? Yang bener aja gila kali. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Siap. Mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin tadi nama-nama yang disamarkan itu tidak ada bermaksud untuk Iya, apa-apa benar ya. sih. Dan Nggak ada di sini, singgungan lah. Jangan sampai kita jadi Panji dipanggil sama Tetot ya. Iya. Karena semuanya di sini Dipanggil geraga. Datang Panji dipanggil geraga dia. salah lain Panji. Panji itu. Kan beda. Kan beda Panji. Saya tahu kan dia nggak tahu dia udah sebut sama ininya kan. Bisa juga Panji milenial. Ya betul. Iya kan? Oke, tadi juga masukan dari Ariel, undang teman-teman komunitas dan supaya kita saling tahu siapa aja yang bergerak dan aktif di dunia perkomunitasan dan di bidangnya masing-masing. Selamat malam, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.